Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit JPM TV hadir kembali menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Farah Adeline. Masjid Agung Atin, salah satu di antara dua masjid megah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Masjid ini dibangun untuk mengenang Fatimah Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto. Masjid ini tidak pernah sepi jemaah walaupun tempatnya jauh dari pemukiman warga. Ini merupakan amal jariah beliau kan gitu kan, yang menjadi yang dia andalkan, yang dia banggakan, yang dia senangi begitu. Jadi beliau sering datang ke sini. Kadang-kadang waktu itu Pak Harto datang tanpa sepengetahuan kita, ya, gitu. Tanpa sepengetahuan kita beliau datang ke sini. Dan kadang yang masuk mobil itu pun dia nggak tahu bahwa itu yang masuk Pak Harto. Dia hanya muter-muter keliling jalan, mengamati, udah pulang, nggak turun. Ya, tapi dia nggak tahu bahwa itu Pak Harto gitu kan gitu. Ya luar biasa, alhamdulillah. Masjid Atin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur ini masih kokoh berdiri hingga kini. Masjid megah ini punya kenangan bagi keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, Muhammad Soeharto. Masjid dengan nama Atin ini dibangun untuk mengenang Fatimah Siti Hartinah atau Tien Soeharto. Dibangun pada tahun 1997 atau 1 tahun setelah Ibu Tien wafat. Masjid dengan gaya arsitektur Turki itu kemudian diresmikan pada 26 Desember 1999. Dan lantunan azan pertama kali dikumandangkan di masjid tersebut pada 25 November 1999. Masjid Agung Atin menempati lahan seluas 70.000 meter persegi. Masjid ini mampu menampung sekitar lebih dari 25.000 jemaah. Nama Atin tak semata terinspirasi dari nama Ibu Tien, namun juga diambil dari salah satu surah ke-95 dalam Al-Quran, yakni surah Atin. Surah yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima Nabi Muhammad SAW itu merujuk pada nama sebuah buah, yaitu buah Tien. Penamaan Masjid Atin juga bermaksud sebagai doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari keluarga kepada sosok Ibu Tien Soeharto. Ya, diawali dengan adanya rasa ingin sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk maslahat umat. Ya, tersuslah Ibu Tien untuk ingin mendirikan sebuah masjid. Nah, dari keinginan Ibu Tien inilah maka Pak Harto menyetujui dan membangun masjid yang alhamdulillah megah indah ini gitu. Arsitektur Masjid Atin punya keunikan dan kekhasan tersendiri baik dari bangunan, ornamen, hingga desain dalam dan luar. Arsitek masjid adalah pasangan anak dan ayah, Fauzan Numan dan Ahmad Numan. Pada bagian depan sisi timur masjid terdapat taman yang luas dengan beberapa pohon palem dan kurma yang mengitari plaza berbentuk lingkaran. Suasana ala Timur Tengah cukup terasa di area taman. Selain itu, selasar-selasar panjang yang menjadi akses masuk ke dalam masjid dihiasi lampu dinding berwarna-warni di setiap tiang, sehingga menambah keindahan bagian luar masjid. Sementara pada bagian muka masjid menampilkan 3 lekukan anak panah yang bagian tengahnya didominasi warna abu-abu. Motif lekukan sepintas menyerupai tebaran bunga. Selain 3 lekukan, terdapat 2 lekukan lainnya pada sisi kanan dan kiri dinding masjid. Bentuk anak panah bermakna agar umat manusia tidak pernah berhenti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang utama untuk sholat terletak di lantai 1. Penataan ruang ini menggambarkan ciri khas sang arsitek Ahmad Numan, yakni ruang sholat yang bebas kolom sehingga terasa sangat lapang.
Di ruang ini ada 7 lekukan berbentuk anak panah dan keramik warna hijau tua pada bagian dindingnya. Ukiran bentuk geometris khas seni Islam di dinding semakin menegaskan kemegahan arsitektur ruangan ini. Mungkin ini masjid yang besar ya, besar kedua setelah Istiqlal. Yang kedua didirikan oleh tokoh ya, Pak Presiden kita yang kedua itu Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan di samping juga bentuk bangunan kita yang unik ya, semua sini luas tapi tanpa tiang gitu ya, luas, parkirnya juga luas, aksesnya mudah dijangkau dari semua jurusan gitu ya. Kita dekat dengan jalan tol, pintu masuk tol, dekat juga dengan jalan raya, dekat juga dengan Taman Mini Indonesia Indah begitu. Meskipun tidak memiliki jemaah tetap, Masjid Atin tetap ramai dikunjungi, kebanyakan merupakan pendatang. Di antara para wisatawan yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, kemudian mampir untuk sholat ke Masjid Atin atau sekedar melihat kemegahan masjid. Saya dari Makassar, cuman ingin tahu aja sejarah bahwa ada masjidnya peninggalan dari Ibu Tin. Nah, itu aja. Bagus, bagus. Ternyata bagus ya masjid. Habis sholat ya, sholat duha. Eksistensi Masjid Agung Atin tetap langgeng. Di usianya yang ke-26 tahun, masjid ini masih berdiri kokoh, walau beberapa bagian mulai usang karena dimakan usia. Untuk biaya perawatan, pengurus Masjid Atin menerima penyewaan gedung resepsi pernikahan. Langkah ini menjadi salah satu cara Masjid Agung Atin tetap bertahan menyebarkan syiar Islam. Masjid Atin tidak pernah sepi jemaah walaupun tempatnya jauh dari permukiman warga. Di bulan Ramadan, masjid ini rutin menggelar Amaliyah Ramadan sebagai sarana pengembangan wawasan keislaman dan membentuk pribadi musil yang bertakwa. Masjid ini juga menjadi lokasi favorit para jemaah yang ingin itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Yuliana Horisman, Trisabdo Aji, JPM TV, Jakarta. Jelang Lebaran, toko busana Muslim diserbu pembeli. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Lebaran tinggal menghitung hari, masyarakat pun mulai berbelanja pakaian muslim. Di Jakarta ramai dikunjungi adalah Pasar Tanah Abang yang menjadi sentra segala ragam kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri. Memasuki pekan ketiga Ramadan, Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat mulai ramai pengunjung. Ini menjadi momen bagi masyarakat berburu pakaian untuk dikenakan di Hari Raya Idul Fitri. Dari banyak pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang masih menjadi tujuan belanja favorit. Dengan harga yang terjangkau, pembeli bisa mendapatkan busana hari raya dengan kualitas serta model baju yang bervariasi. Ya, nggak mau lihat di online karena biasanya online juga mau cari referensi yang lain aja. Ya. Banyaknya pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang jelang Lebaran ini membawa berkah bagi para pedagang busana muslim. Tersedia beragam pilihan busana yang ditawarkan di Pasar Tanah Abang. Seperti model abaya untuk perempuan dan baju koko kurta untuk pria. Harganya dibanderol mulai dari Rp200.000 hingga Rp350.000. Tahun ini alhamdulillah ya, sebelum Lebaran ada peningkatan gitu. Dibandingkan tahun kemarin ya, tahun kemarin kan masih masalah corona ya gitu ya. Sekarang udah mending alhamdulillah gitu. Iya. Pedagang memprediksi Pasar Tanah Abang masih akan dipadati pengunjung hingga sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Reza Octaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta.
Ribuan jemaah dari berbagai daerah memadati area Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Pada 10 hari akhir di bulan Ramadan, para jemaah ini ingin mencari keberkahan dari malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang diantaranya terdapat malam Lailatul Qadar. Komplek masjid dan area pemakaman Sunan Ampel, Surabaya menjadi tempat favorit tujuan umat muslim di malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para jemaah ini berkumpul untuk melakukan itikaf mencari berkah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadatan para jemaah ini mulai terlihat dari jalan raya menuju area gang masjid hingga ke pemakaman wali Allah. Salah satu jemaah Ustadz Solianto yang juga ketua rombongan dari Gresik ini mengaku sudah 10 tahun bersama jemaahnya rutin ke Sunan Ampel pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apa benar tiap tahun seperti ini untuk 10 malam terakhir ini? Oh, kalau kami alhamdulillah beserta rombongan ini hampir 10 tahun berlalu istiqomah ke sini. Ya, termasuk malam hari ini cukup spesial. Kenapa? Bisa masuk. Biasanya kami masuk di luar. Ini alhamdulillah. Itikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya dari Surabaya, para pengunjung dari seluruh Indonesia, utamanya di Jawa Timur, akan memadati area masjid maupun makam Sunan Ampel. Nanda Andrianta, CTV Surabaya, Jawa Timur. Sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki arsitektur unik dan berbeda dengan masjid lainnya. Dipenuhi hiasan ornamen potongan keramik, rumah ibadah satu ini memiliki daya tarik tersendiri dengan nuansa khas Timur Tengah. Berkilauan di bawah terik matahari, inilah keindahan masjid berhiaskan pecahan keramik yang terletak di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Namanya Masjid Bani Thayyib. Tidak hanya lantai, seluruh ornamen masjid ini berhiaskan potongan keramik. Mulai dari dinding, tiang, kubah, hingga menara yang tingginya menjulang ke langit. Arsitektur masjid ini memadukan ornamen keramik klasik dan kontemporer, sehingga nuansa masjid ini serasa berada di zaman yang berbeda. Ditambah lagi hiasan langit-langit masjid yang bercorak merah dan putih, mirip arsitektur sebuah bangunan kuno di Timur Tengah. Bagian dalam masjid ini disanggah oleh 6 tiang besar yang menyimbolkan rukun iman. Sedangkan di bagian luarnya ditopang sebanyak 63 tiang yang membuat masjid ini terkesan gagah dan kokoh. Masjid ini telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Setelah mengalami 2 kali renovasi, tempat ibadah ini makin nampak indah dengan ornamen yang sedap dipandang mata. Tahun 1980 selesai setahun. Lalu tahun 2005 direnovasi lagi dan diperluas. Itu membutuhkan waktu 3 tahun. Tahun 2007 baru selesai. 2007 ini yang selesai 2007 memang full keramik. Pengunjung yang singgah beribadah di tempat ini mengaku takjub dengan keunikannya. Menurutnya, hiasan potongan keramik belum pernah ia temui sebelumnya, sehingga membuat masjid ini terkesan berbeda dengan bangunan lainnya. Juga sangat jarang di Indonesia, dan menurut saya juga meskipun ini kelihatannya tidak terlalu besar, namun dengan ornamen yang diberikan itu terlihat megah dan mewah seperti itu. Dan juga pada bagian beberapa sisi di masjidnya juga terlihat seperti di Timur Tengah seperti itu. Pada pembangunannya dahulu, masjid ini dibangun dengan swadaya masyarakat. Hingga kini masyarakat sekitar masih menjaga dan merawat kebersihan serta keindahan masjid agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk. Lutfikur Rahman, CTV Jember, Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Abdul Mu'id. Nantikan usai jeda.
Doa adalah cara manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memintanya dengan bersungguh-sungguh. Kita simak bersama Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Muid, Kaprodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir PT IKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa JPM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan puasa yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering disebutkan ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diterimanya doa. Sedikit saya akan berbicara tentang doa. Doa adalah cara manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salat itu adalah doa. Karena salat secara bahasa as-salatu lugatan ad-du'a. Salat secara bahasa berarti doa. Jadi doa adalah cara manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara Allah berhubungan dengan manusia? Allah berhubungan dengan manusia lewat kitab suci Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan. Sering menjadi pertanyaan, apakah doa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin tegaskan di kesempatan ini bahwa tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Pengasihnya Allah itu melingkupi seluruh makhluk dan tentu saja seluruh manusia. Dan ada manusia yang berdosa, ada manusia yang tidak berdosa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang melingkupi seluruh manusia, baik mereka yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Karena itu, mereka yang berdosa tidak perlu berkecil hati bahwa doa mereka akan ditolak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Disebutkan bahwa Allah itu Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Kita manusia mungkin ada yang kaya, tetapi seberapa kaya manusia itu? Seberapa besar kekayaannya? Seberapa besar pun kekayaan manusia pastilah terbatas. Karena itu, sebesar apapun yang dia bisa sumbangkan seorang manusia karena kekayaannya, tetap saja ada yang luput dari sumbangannya. Ada yang tidak dia bisa sumbang. Karena mengapa? Karena kekayaan manusia terbatas. Berbeda dengan Allah yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan kekayaannya tidak terbatas. Karena itu, jika seorang manusia berdoa, meminta apapun kepada Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya katakan tadi, tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, paling tidak, ini menjadi alasan ketiga di mana Allah pasti tidak akan menolak doa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, yang dikenal dengan sebutan Al-Wahhab. Apa yang dimaksud Maha Pemberi? Ketika seorang manusia memberikan sesuatu kepada manusia yang lain, maka pemberiannya adalah miliknya, tetapi manusia yang dia beri bukan miliknya. Jadi kita memberi milik kita kepada bukan milik kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dan itu pasti miliknya kepada kita, dan kita pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Miliknya diberikan, juga diberikan kepada miliknya. Itu menjadi alasan paling tidak yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menerima apapun permintaan kita. Kita tahu bahwa orang berdosa pun pasti diterima doanya. Apa buktinya? Ketika seorang berdosa,
meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti menerima permintaan ampunnya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menolak doa-doa kita. Hanya memang sering terjadi kita merasa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguhnya karena ada dua hal. Pertama, keterbatasan kita sebagai manusia. Apa maksudnya keterbatasan kita sebagai manusia? Tubuh kita ini tidak mampu menerima seluruh doa-doa kita. Misalnya, kita ingin sehat terus, itu doa kita. Tapi apakah tubuh kita bisa sehat terus? Tidak. Jadi bukannya Allah yang tidak bisa memberikan kita doa-doa yang kita terima, tetapi tubuh kita lah yang tidak mampu menerima doa-doa kita yang sempurna itu. Dan terakhir, yang saya sampaikan adalah dunia ini penuh keterbatasan, sedangkan doa-doa kita maha sempurna. Bukan karena Allah tidak mau melimpahkan seluruh rahmatnya kepada kita, tetapi dunia ini terbatas. Kalau kita mau kenikmatan yang kita minta di dalam doa-doa kita dipenuhi secara utuh 100%, maka tunggu nanti di akhirat. Di sana adalah tempat yang sama sekali tidak terbatas. Allah akan menumpahkan seluruhnya buat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan seluruh yang kita doakan nanti di akhirat. Akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa JPM yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.